Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah ya, karena masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah kepada-Nya. Salawat beri salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang kita masuk malam yang ke-9. Mudah-mudahan ibadah kita yang 9 hari puasanya, tarawihnya, kemudian wirid dan zikirnya itu terus akan menghapuskan dosa kita. Kemudian melembutkan hati kita. Mudah-mudahan cepat terbuka hati kita, cepat putus ya, karena kita harus istiqomah nih dalam ibadahnya ya, istiqomah dalam zikirnya ya. Kalau sudah istiqomah dawam baru dia jadi nanti. Nah, mudah-mudahan ya terus tetap istiqomah dan tetap fokus dalam ibadahnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman ya. Jadi orang beriman yang selalu dipanggil. Kenapa? Hidup ini yang pertama mesti berfondasi atau landasnya iman dulu. Karena orang kalau dekati iman itu susah nanti. Ya. Maka yang diajak Tuhan itu kalau cerita ibadah, cerita kebaikan itu mesti diajak orang beriman. Ya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Maka yang pertama, jadikan iman ini menjadi landasan hidup dan dalam keseharian kita. Ya, apapun kita landasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok rukun iman itu yang pertama mengimani Allah. Kemudian para malaikat. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudian ketentuan Allah, takdir Allah baik maupun buruk ya. Artinya apa? Segala sesuatu kita yakini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi ya, kita meyakini, percaya ya. Tapi iman itu belum cukup, nanti dia mesti diiringi ya, diiringi nanti dengan amal soleh atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu ya untuk puasa ya, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah siam, puasa ya. Ini puasa Ramadan ini wajib atas kita ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan atas orang sebelum kamu. Dulu kita sampaikan dari zaman Nabi Adam sudah ada kewajiban puasa ya. Untuk apa? Nah, hikmahnya apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini hikmahnya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Perintah di Al-Quran terlalu banyak untuk bertakwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah. Orang beriman disuruh bertakwa. Bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal muslimin, ya ayyuhan nas, tidak. Tapi yang disuruh adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Ada berapa ayat disebut dalam Quran? Bahkan sampai ada penekanan lagi, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, bertakwalah Allah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, ini perintahnya jelas. Ya. Nah, perintahnya jelas. Jadi iman dan takwa ini tidak boleh lepas. Dia mesti ada. Kalau kita orang beriman, kita mesti bertakwa. Kalau orang bertakwa, itu pasti orang beriman. Nanti orang beriman belum tentu bertakwa ya. Kita akan meraih ketakwaan ini. Nah, ada orang menghadap kepada seorang syekh, seorang mursyid. Wahai syekh, wahai guru, gitu kan. Coba berikan saya ini wasiat, gitu kan. Dia minta wasiat. Ya, minta wasiat. Berikan aku ini nasihat, berikan wasiat. Jadi
kata mursyidnya, aku wasiat kepada engkau sebagaimana Allah sudah berwasiat kepada para nabi-nabinya dan orang sebelum kamu. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum an ittaqullah. Ya, walaqad wassayna alladziina, dan sungguh ya, dan sungguh benar-benar. Nah, kami telah mewasiatkan ya, kepada orang-orang sebelum kamu. Ya. Dan orang-orang yang sudah kami beri kitab. Apa? Anittaqullah. Hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah. Ini pentingnya takwa ini. Kalau setiap Jumat itu kan khatib selalu menyampaikan wasiat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kamu dan kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hidup ini kalau kita belum mencapai orang bertakwa, kita tidak akan nyaman. Tidak akan selamat. Baik secara pribadi kita maupun secara bermasyarakat. Ya. Kita harus mencapai derajat takwa. Ya. Lalu takwa itu apa? Nah, takwa itu apa? Kalau asal katanya waqa, artinya menjaga, memelihara, membentengi, berhati-hati. Itu maka jadi wiqayah nanti kan. Nah, wiqayah kan. Ya. Jadi adalah orang menjaga dirinya, orang yang membentengi dirinya, orang yang memelihara dirinya, orang yang berhati-hati jangan sampai jatuh kepada yang salah. Ini takwa. Kalau dia takut jatuh, kalau tidak ini membahayakan, tinggalkan. Ketika ini meragukan, jauhinya. Kalau ini ada juga merusak, tinggalkannya. Karena dia menjaga diri. Ini orang bertakwa. Ya. Cuma bertakwa ini bukan gampang. Ya, untuk mencapai takwa itu gampang. Kalau kita sudah dapat titel takwa nanti, itu akan bahagia dunia akhirat. Kenapa? Seluruh kebaikan itu letaknya di takwa. Seluruh kebahagiaan ada di takwa. Ya. Seluruh kebaikan dunia akhirat itu di takwa tempatnya. Maka kebahagiaan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat, kemudian kesenangan, semuanya itu adalah milik orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa ini sangat mahal dan sangat tinggi. Nah, perintahnya jelas, manfaatnya jelas juga. Dan Allah juga menyampaikan dalam Quran itu banyak. Surga itu adalah milik orang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan ya, lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Itulah hebatnya takwa itu. Nah, jadi kita harus memahami apa takwa itu. Nah, adalah menjaga diri, memelihara diri, membentengi diri, ya. Atau maknanya hati-hati. Jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai pula meninggalkan perintah Allah. Ini orang bertakwa. Ya, kalau kita masih banyak buat salah, berarti belum bertakwa namanya. Ya. Nah, kenapa orang yang bertakwa ini artinya orang yang sudah bisa menundukkan nafsunya. Orang yang sudah bisa mengalahkan nafsunya. Orang yang sudah bisa ya mengekang nafsunya. Kalau masih dia belum mampu menguasai nafsunya, dia tidak akan mencapai bertakwa. Nah, Allah SWT memberikan fasilitas kepada kita. Apa fasilitasnya? Ibadah Ramadan. Ramadan ini adalah Allah ingin kita ini menjadi orang bertakwa. Allah ingin kita ini jadi bahagia. Allah ingin kita ini selamat. Allah ingin kita ini menjadi orang yang penuh mendapat ya kenikmatan. Maka dia jadikan Ramadan. Kenapa? Ketika kita betul-betul melaksanakan Ramadan tadi, Allah katakan la'allakum tattaqun. Pasti, la'alla ni taroji tapi maknanya litahqiq. Pasti kamu akan jadi bertakwa kalau melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi puasa seperti apa lagi nanti? Nah, dikatakan man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman wa ihtisaban, mengharap ridha Allah, ya, artinya dia fokus melaksanakan ibadah Ramadan, fokus. Ya, dijaganya, jangan sampai
ibadah Ramadan itu rusak. Jangan sampai dikatakan Rasulullah, kami shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Mau banyak orang yang puasa itu ternyata yang cuma dapat lapar dengan haus. Dia fokus. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena dia ingin dapat predikat titel muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau kita ini sudah bertakwa, Allah kasihkan dunia ke kita, Allah kasihkan akhirat ke kita. Semua kebaikan kenikmatan dunia itu itulah punya orang bertakwa. Jadi seakan-akan takwa ini merupakan satu khazanah. Dia menjadi satu gudang. Seluruhnya dia menjadi kanzun disebutkan, ada satu khazanah. Ya, dia menjadi satu gudang tempat menyimpan semua kebaikan dunia akhirat. Menyimpan seluruh ya yang namanya kenikmatan dunia akhirat kepada bertakwa. Nah, maka ya, anak-anak sekalian, kita untuk mempelajari. Ya, terus introspeksi, evaluasi, muhasabah. Puasa aku ini macam mana? Ya, apa yang sudah aku lakukan? Ya, apa yang sudah aku kerjakan? Ibadah apa yang sudah aku buat? Kenapa kita ingin mendapatkan orang bertakwa? Nah, negeri kita pun seperti itu juga. Kalau sudah orang yang beriman dan bertakwa, Allah berikan barokah. Kampung kita ni kalau orang yang sudah bertakwa, beriman dan bertakwa, Allah berikan barokah. Pondok kita ni kalau isinya yang bertakwa, beriman dan bertakwa, Allah berikan barokah. Allah katakan walau anna ahlal qura, andaikan satu kampung itu orang-orangnya ya, satu negeri, satu kampung, ya Korea, qura, ada orang-orang kampung ya. Amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa. Andaikan dari Allah. Kalau kita ni beriman dan bertakwa macam mana? La fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kata Allah, pasti kami berikan keberkahan, kami bukakan berkah turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Maka hidup kita berkah. Kalau kita belajar berkah, kalau kita di pondok berkah, kalau sudah berkeluarga berkah, kalau bermasyarakat berkah, kampungnya berkah, negerinya berkah. Tapi syaratnya dua, amanu wattaqau. Tapi kata Allah, walakin kadzabuhu. Tapi sayang, mereka tidak mau, mereka mendustakannya. Lantak situlah kata dia kan. Akhirnya apa? Balak-balak selalu diberikan musibah, bencana. Hidup kita sengsara, hidup kita menderita. Kenapa? Ternyata kita jauh daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin menjadikan kita bertakwa, dijadikan Ramadan. Dibuat Ramadan. Diperintahkan puasa Ramadan supaya kita menjadi orang bertakwa. Maka sambutlah ya perintah Allah ini dengan gembira hati. Kita laksanakan ibadah Ramadan ini dengan senang hati, dengan mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Nanti kita akan bahas lebih panjang apa itu takwa, dan Allah akan memberikan, Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ya, minimal itu secara umum dapat 40 karomah, 20 di dunia, 20 di akhirat. Itu minimal 40 diberikan kepada orang yang bertakwa nanti. Saking hebatnya takwa itu, saking mahalnya. Ya, maka insyaallah kita akan mencapainya. Jadi nanti kita bahas malam besok hikmah atau kekaromahan yang Allah berikan kepada orang bertakwa. Ya, itu minimal 40, 20 di dunia, 20 akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala